Saudaraku rahimakumullah, kalau kita perhatikan kenapa umat manusia sekarang kacau, karena pada hakikatnya hukum Allah Ta'ala ditinggalkan. Dan kalaulah yang meninggalkan itu kaum kafir, itu wajar Pak. Tetapi cilakanya hari ini yang mengaku muslim pun tidak memandang bahwa Al-Quran, Allah dan hukumnya adalah solusi. Nah, inilah kondisi dunia hari ini, dunia yang gelap. Dari sudut lain, kita perlu bertanya, kegelapan ini disebabkan oleh apa? Kita tahu, suatu ruangan itu dikatakan gelap gulita apabila cahaya absen dari ruangan itu. Sedangkan bagi kita orang beriman, cahaya kita bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, telah menerima mukjizat yang menjadi cahaya itu, namanya Al-Quran. Dan karenanya Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat pertama berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita belajar sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengalami dua masa berjuang, yaitu masa di Mekah dan masa di Madinah. Biasa disebut dengan Fatrah Makkiyah dan Fatrah Madaniyah, periode Mekah dan periode Madinah. Kondisi Nabi dan para sahabat ketika di Mekah adalah kondisi lemah, sedangkan ketika di Madinah kondisinya kuat. Di Mekah, Nabi dan para sahabat apabila membacakan Al-Quran, bahkan orang-orang musyrik langsung mengeroyoknya, memukuli mereka, karena mereka tidak senang wahyu Allah Ta'ala dibacakan di depan umum. Nah, dengan adanya ayat ini, Nabi dan para sahabat sadar sesadar-sadarnya bahwasanya justru cahaya Al-Quran itu harus bersinar, dia harus ditegakkan sedemikian rupa agar kerusakan masyarakat itu bisa dihilangkan. Begitu juga dengan kita sekarang. Kalau kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan sumber cahaya bagi kita, inilah solusinya. Dan solusi inilah yang hari ini oleh mereka yang menguasai dunia tidak diperkenankan. Mungkin Anda heran dengan kalimat ini. Mungkin Anda akan mengatakan, Ustadz, saya tilawah tidak ada yang melarang. Bahkan di mana-mana sekarang kaum muslimin bikin pondok tahfiz, tidak ada yang melarang. Kita tadabbur Al-Quran, tidak ada yang melarang. Betul, itu tidak dilarang. Tetapi apakah benar Al-Quran diperkenankan menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki? Allah berkehendak Al-Quran ini pada akhirnya hendaknya menjadi seperti dalam ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan dibacakan oleh para imam, para khatib, para muballigh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan, hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Sadarkah kita? Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini bukan semata-mata untuk menjadi hudal lil muttaqin, tidak, tetapi hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia, siapapun manusia itu, mau dia berimankah, mau dia munafikkah, mau dia kafirkah, musyrikkah, hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga mereka dengan keistiqomahannya, dengan kesabarannya, dengan infaknya, sodakohnya, dengan dakwahnya, dengan ibadahnya, dengan jihadnya di jalan Allah Ta'ala, ketika Allah mengizinkan mereka hijrah ke Madinah, mereka kemudian menjadi posisinya berubah, berbeda dengan di Mekah. Di Mekah Nabi dan para sahabat itu minoritas, tetapi di Madinah orang-orang beriman menjadi mayoritas. Kenapa? Karena ketika muhajirin hijrah ke Madinah, sudah ada sekumpulan orang yang menanti-nanti mereka dengan sangat semangatnya, yaitu kaum Ansar. Sehingga kaum muhajirin plus Ansar menyebabkan kota Madinah menjadi kota yang mayoritasnya orang beriman. Kuat posisi Nabi dan para sahabat. Tapi ingat, mayoritas, bukan 100%. Nah, dengan kondisi mayoritas itulah Nabi dan para sahabat, Masya Allah,
menegakkan Al-Quranul Karim sedemikian rupa sampai pada akhirnya Al-Quran menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia, termasuk orang-orang non-muslim yang ada di Madinah, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin yang ada di Madinah. Mereka tunduk kepada Islam dan umat Islam, sekalipun mereka tidak dipaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka dibiarkan dalam agama mereka, silahkan. Tetapi yang jelas Al-Quran dan Sunnah telah menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum kita itu. Dan kita harus sadar pula bahwa inilah diantara tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang hari ini sebagian besar kita tidak faham. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 213, Kanan nasu ummatan wahidah. Umat manusia ini asal-muasalnya adalah umat yang satu. Faba'athallahu an-nabiyyina. Kemudian Allah Ta'ala mengutus para nabi. Jadi dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, dari kaum ke kaum, Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi Allah yang jumlahnya sangat banyak sekali. Para ulama mengatakan nabi-nabi Allah itu yang dikirim itu sampai total 124.000. Masya Allah. Dan kita hanya diberitahu 25 nama-nama mereka di dalam Al-Quranul Karim. Masih banyak sekali nabi-nabi yang lain kita tidak kenal siapa mereka. Tapi yang jelas begitulah Allah Ta'ala dari waktu ke waktu mengirim para nabi. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini, ternyata para nabi ini punya 3 tugas. Sebagian besar kita tahunya hanya 2 tugas para nabi. Mubashirina wa munzirin. Para nabi ini diutus Allah untuk memainkan peranan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira apa? Kabar gembira akan adanya sebuah tempat di akhirat nanti sesudah dunia yang fana ini, yang di tempat itulah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tempat di mana mata tidak pernah melihat keindahan pandangannya, telinga tidak pernah mendengar keindahan suaranya, dan hati tidak pernah terbersit fantasi kenikmatannya. Itulah jannah. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mau taat kepada nabi tersebut, yang berarti taat kepada Allah Ta'ala yang mengutus nabi itu. Dan juga tugas para nabi adalah memberi peringatan. Peringatan apa? Peringatan akan adanya satu tempat di akhirat nanti setelah dunia yang fana ini, di mana di tempat itu digambarkan oleh Allah Ta'ala, la yamutu fiha wa la yahya. Manusia dikatakan hidup tidak, dikatakan mati tidak, sengsara terus menerus, penderitaan dan siksaan terus menerus. Wa na'udzubillahi min dzalik, neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka kepada nabi itu, yang berarti durhaka kepada Allah yang mengutus nabi itu. Nah, sebagian besar kita umumnya tahu para nabi itu tugasnya hanya 2 ini. Padahal di ayat ini jelas sekali Allah mengatakan ada tugas ketiga yang sebagian besar kita nggak paham tugas ketiga ini. Apa itu tugas ketiga? Kata Allah Ta'ala, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Bersama para nabi-nabi itu, kata Allah Ta'ala, Allah turunkan sebuah kitab yang hak, yang benar. Tugasnya apa? Kitab ini fungsinya apa? Untuk memutuskan perkara dalam hal-hal yang umat manusia perselisihkan. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada satu fungsi dari Al-Quran yang hari ini tidak dibenarkan untuk dijadikan fungsi itu berperan, yaitu fungsi sebagai kitab hukum. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita perhatikan kenapa umat manusia sekarang kacau, karena pada hakikatnya hukum Allah Ta'ala ditinggalkan. Dan kalaulah yang meninggalkan itu kaum kafir, itu wajar Pak. Tetapi cilakanya hari ini yang mengaku muslim pun tidak memandang bahwa Al-Quran, Allah dan hukumnya adalah solusi.